Enggak semua. Tapi sunai satu kaki disisakan untuk melepaskan apa? Ucule nyawa niku. Nah, kan sakit apa? Keluar nyawa juga sakit. Nah, maka ada satu kaki yang dilepas biar ketika sakarat itu enggak terlalu ya sakit tapi enggak terlalu sakit. Itu tetap sakit untuk memudahkan keluarnya nyawa. Untuk binatang yang lehernya panjang niku sunahnya di ujung atas. Kalau lehernya panjang atas. Kalau lehernya pendek agak ke bawah. Nonton ya. Kalau lehernya panjang bagian atas, yang pendek bagian bawah. Jadi kalau unta itu di atas seret, atas. Kecuali unta ya, kalau unta itu tidak ditidurkan, tapi berdiri. Berdiri. Unta penyembelihannya beda dengan kambing ataupun sapi. Kambing, sapi, ayam niku tidur. Tapi kalau unta niku tetap posisi masih kepalanya masih ngeten, masih berdiri. Nah, terus seret. Duka kok mboten paham kok kenapa kok unta kedah seringnya ngadeg sunai. Kepalanya tetap berdiri. Allah. Boten ngertos hikmah napa niku. Kemudian disunahkan yaitu membaca takbir. Allahu Akbar, takbir niku. Kalau takbir Idul Adha berarti Idul Adha lengkap. Kalau nyembelih biasa, Allahu Akbar cukup. Nyembelih ayam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3. Tapi kalau Idul Adha berarti ya takbir lengkap sesuai hari raya nikah. Sambil nyembelih sambil ada yang takbir disunahkan. Kemudian sunnah setelah menyembelih berdoa supaya diterima. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal nikmatan minka alayya fataqarrabtu biha ilaika fataqabbalha. Itu ketika setelah selesai. Boleh bagi yang nyembelih ataupun yang jagalnya. Atau kalau tidak bisa bahasa Arab, ya Allah terimalah. Ya Allah terimalah sembelihan kami. Disunahkan berdoa. Termasuk doa mustajab adalah doa setelah amal. Dan kurban termasuk amal. Kurban termasuk amal, maka berharap setelah selesai kurban ya diterima amalnya tadi. Kemudian kemarin apa sunayugi, kalau yang kurban itu bukan pemiliknya asli, disunahkan yaitu memanggil yang kurban. Si fulan, panggil sini. Ini saksikan kurbannya akan disembelih. Siap. Nah, jadi dipanggil, yang kurban dipanggil. Sini. Saksikan nggih, kurban disembelih nggih, siap. Nah, sunai. Ini termasuk amal yang sunnahnya ditampakkan sampai ya sunnahnya dipanggil yang kurban. Makanya sunnahnya kan sunnahnya disembelih piyambak, sembelih sendiri ketika mampu. Kalau tidak mampu baru diserahkan kepada orang lain, jagal. Kemudian sekarang hukum-hukum dalam hal daging kurban. Apabila kurbannya itu nazar wajib, maka yang kurban tidak boleh makan daging walaupun sedikit. Dagingnya, kambingnya, sapinya nazar. Jika tahun depan, nah, nopo ngoten masalahnya, sembuh dari penyakitnya,
Jika sakit saya sembuh, maka hari raya Idul Adha akan nyembelih kurban. Itu nazar, itu namanya wajib. Wajib harus menyembelih pada hari raya kurban tersebut. Lah karena nazar kurbannya wajib, yang kurban tidak boleh memakan dagingnya. Enggak boleh. Baik yang kurban ataupun keluarganya. Anaknya, istrinya tidak boleh makan. Semuanya nggak boleh. Yang wajib dinafkahi oleh si orang tua, si bapaknya, istrinya, anaknya tidak boleh memakan daging nazar. Nggak boleh. Semuanya wajib disedekahkan kepada ya fakir miskin. Nggih. Nggih. Boleh. Jadi teman kita tidak hanya fakir miskin, orang kaya pun juga boleh diberikan. Kalau orang kaya niatnya sedekah, kalau orang kaya niatnya dihadiahkan. Boleh pada orang kaya, boleh. Apakah harus ini kita wajib tadi ya. Sekarang yang korban sunnah. Kalau korban sunnah boleh memakannya. Maksudnya yang korban itu boleh mengambil dagingnya sampai 1/3. Yang korban, kalau korbannya sunnah boleh mengambil dagingnya 1/3. 2/3-nya disedekahkan ke fakir miskin. Apakah harus diberikan banyak orang? Tidak harus. Seandainya 1 kal kambing diberikan 1 orang boleh. Boleh. Kambing kurban diberikan 1 fakir miskin boleh. Tidak harus orang banyak. Betul apa? Boleh. Kecuali kan kalau zakat itu kan ada aturannya. Kalau zakat fitrah minimal 3 fakir miskin. Kurban ini walaupun diberikan kambing 1 orang boleh-boleh saja. Betul apa? Ya Allah. Kemudian daging kurban tidak boleh dijual, haram. Daging kurban tidak boleh dijual, haram. Dan tidak sah jual belinya. Baik dagingnya niku nazar ataupun sunnah ya. Walaupun sunnah tidak boleh menjual daging. Enggak boleh. Ya, kalau ada pemberian boleh, nggak apa-apa, diberikan kepada seorang, kemudian sama seorang dijual boleh. Yang penting sudah diberikan. Yang tidak boleh itu sama panitia atau sama yang kurban sendiri langsung dijual, tidak boleh. Tapi kalau sama yang diberikan dijual boleh. Ini kurbanmu, siap. Kemudian sama dia dijual boleh, nopo-nopo. Yang sama kulitnya juga tidak boleh dijual, haram. Begitu juga tidak boleh menggaji penjagal, penyembelih binatang dengan dagingnya. Ini gajimu dari nyembelih binatang kurban, diberikan kepala dari gaji. Gak boleh nih, betul langsung. Lah biar boleh bagaimana? Jatah.
jatahnya yang nyembelih, jatah dari korban, bukan gaji dari nyembelih korban, jatah dari yang nyembelih, jatahnya karena dia termasuk orang kampung situ adalah kepala, boleh, tinggal akadnya aja yang merubah. Bagiannya, jatahnya. Seperti saya mau nyembelih tapi bagianku kepala, betul apa? Bagian dari korban kepala, boleh. Nah, dalam pembagian tidak harus rata. Dalam pembagian daging korban tidak harus rata. Tidak harus rata. Tergantung panitia, tergantung yang korban. Begitu juga kembali dalam Basul Masail, kalau nyembelihnya di lokasi masjid, maka kresek-kreseknya SS tehnya tidak boleh diambil dari kas masjid, nggak boleh, harus pribadi dari yang korban, tidak boleh diambilkan dari kas masjid. Nah, ini termasuk amalan infirodi, amalan infirodi yang korban, maka harus diambilkan dari yang korban. Kresek, apa jenis? Goreng-gorengan, camilan-camilan, tidak boleh diambil dari kas masjid, tidak boleh. Makanya yang paling aman, yang korban itu menyediakan sejumlah uang untuk bayari yang nyembelih sama yang ngurus apa sing panitia. Kalau di Mahalah Madinah, biasanya per orang itu kalau kambing 50, per orang 50 untuk bayari jagalnya sama keperluan tadi, kresek, es teh, kopi-kopi, ya itu, beras, kalau mungkin makan, diambilkan dari yang korban, per orang 50.000. Tidak ngambil dari kas masjid, nggak boleh diambil dari kas masjid, tidak boleh. Dari yang korban uangnya. Paling aman itu. Kemudian tadi dagingnya wajib diberikan fakir miskin sama sebagian orang kaya juga boleh hadiah. Dan dalam keadaan mentah ya, pembagiannya dalam keadaan mentah. Mentah. Kalau sudah dimasak tidak cukup. Atau memanggil, ngundang. Jadi dalam keadaan mentah dan dimasak sendiri. Kalau udah matang itu belum sempurna, nggak cukup. Kecuali kalau memang seperti kondisi seperti kemarin di tempat masail Pelem, zaman dahulu kan jarang tiang korban ya, jarang orang korban. Kemudian karena cuma satu kampung, satu ekor kambing mawon itu dimasak, sak masjid diundang semua. Nah itu pakai pendapat yang memperbolehkan karena memang tidak mungkin untuk dibagi secara mentah. Nah, maka boleh pakai pendapat yang matang. Tapi sekira dagingnya banyak, maka pakai pendapat yang hati-hati yang mentah, bukan yang matang.
Yang penting di atas namakan dulu. Di atas namakan satu orang, dua orang, ini bagian korbanmu. Ngoten, ini bagian korbanmu. Nggih, siap. Kemudian baru dia ke dapur masak. Betul apa-apa? Boleh seperti itu. Nggih, nah diijabi ngoten. Diijabi diberikan dulu sama dua orang, tiga orang, siap. Bagian masak. Ini bagianmu Kang, bagian korban, nggih siap. Baru ke belakang masak. Berarti nanti pahalanya ke yang tadi, yang di atas namakan tadi. Nggih. Jadi harus jelas, kepemilikannya harus jelas. Nggih, double. Niku wang. Oke. Yang pertama kan double ya, yang angsal pahala. Angsal pahala karena sedekah daging, kan dapat daging, kemudian disedekahkan, dia juga masak double. Nanti juga dapat lagi yang dibawa ke rumah. Nggih. Apa boleh seperti itu caranya ngoten niku, di atas namakan dulu baru dimasak. Terus tadi kan seandainya ngambil boleh sepertiga, tapi yang paling bagus itu ngambil hanya hatinya dari binatang, yang paling bagus. Seperti Kanjeng Nabi, beliau korban, maka yang diambil hanya hatinya saja. Banyak boleh sampai sepertiga, tapi yang sunahnya ngambilnya hati, hati saja yang diambil untuk tabarukan, ngalap berkah, ngambil keberkahan dari binatang korban. Allah. Kemudian yang diberikan itu harus muslim, yang dikasih harus muslim. Tidak boleh diberikan kepada orang kafir, nggak boleh. Walaupun binatangnya korban sunnah, kecuali di atas namakan, diberikan kepada orang Islam sama orang Islam, dia diberikan kepada tetangganya yang kafir, boleh nggak apa-apa. Tapi juga pendapat walaupun seperti itu juga nggak boleh. Ada yang mengatakan juga seperti itu, walaupun di atas namakan dulu, kemudian karena dia punya tetangga kafir diberikan, tetap nggak boleh. Tapi dia mengatakan boleh, ya tergantung lah, pakai pendapat yang boleh nggak apa-apa. Atau kalau mau ngasih langsung, carane bukan diambilkan dari binatang korban, tapi dia beli. Panitia korban beli sendiri, diberikan kepada tetangganya yang non muslim. Nggih. Oh. Nggih, boleh. Apa yang penting di atas namakan dulu. Boleh pakai pendapat yang boleh, berarti boleh. Di atas namakan dulu. Kemudian walaupun seorang itu dalam korbannya diambil sebagian, apakah kemudian nanti pahalanya berkurang? Tidak, tetap utuh pahalanya. Tetap utuh. Dapat pahala korban utuh dan dapat pahala sedekah. Pahalanya korban utuh, pahala sedekah sebagian. Kalau tadi diambil sepertiga ya, tapi tetap pahalanya utuh, pahala korbannya. Tidak kemudian mentang-mentang pahanya diambil, nanti di akhirat kambingnya mboten berpaha. Tidak, tetap utuh. Tetap utuh. Kecuali mungkin selebihnya sepertiga. Kalau dalam kertas ini seandainya ngambil dagingnya
lebih dari sepertiga, wallahu alam niku kula dereng ngertos hukum itu disebut ini haram napa makruh kula dereng paham. Ngambil lebih dari sepertiga. Apakah nanti jadi sedekah bukan korban, wallahu alam dereng ngertos. Insyaallah nih masalah hukum-hukum di antara korban. Ini tanglet nih. Betul salah. Nggih. Di atas namakan dulu. Atas namakan dulu. Nggih kuatar ya. Sing parah melih niku anu ngentit sampile napa-napa. Jadi gak ngomong sama panitia tahu-tahu. Wah ya Allah. Wah, itu termasuk hulul korupsi. Hulul itu korupsi. Nggih, wis mencuri, Masya Allah. Nggih, kadang kali ngentit. Ya Allah. Tenang sama ya. Nggih. Nggih. Allah. Ada lagi orang korban terus disembelih sendiri, dibagi sendiri sampai lingkungannya itu boleh tidak? Nggih saged, boleh tadi, boleh. Pak sing paling sayang ngoten iki sing paling saya nyembelih piyambak, bagi-bagi piyambak. Paling sayang ngoten. Nyembelih sendiri, bagi-bagi sendiri. Saya nggih, boleh. Boleh, mboten napa-napa. Tapi mengke wonten anu napa jenenge kadang kali anu napa jenenge? Mboten rata sak masjid. Nek Temboron niku daerah Temboro Kidul lho. Nggih. Dop. Lak teng mahalnya betul Muqaddas Temboro Kidul niku. Terus kadang kali sing mboten oleh jatah, mboten jatah, wis oleh jatah kuwatah. Tapi mboten mudaratene niku istilah piyambak-piyambak. Temboro setunggal sing dereng satu masjid dereng di sebelah anu barengan Muqaddas. Sing lintune pun bebarengan kecuali mungkin lak sing badhe anu satu kambing dua kambing. Yang resmi ya sapi. Yang Muqaddas Temboro mriku kidul mriku. Temboro ler. Jadi ku tiang kampung ada kali enggak roto. Sehingga jadi perbincangan. Tapi secara fikih nggak apa-apa, secara fikih nggak apa-apa, sebelah sendiri, bagi-bagi sendiri, se-RT ini dewe. Walaupun sing dibagi dulur dhewe mboten apa-apa. Ponakane, palike, budene, kakake, adike mboten apa-apa. Secara fikih boleh-boleh saja. Untuk penyembelihan itu harus orang-orang yang ahli sholat atau yang penting berani nyembelih, utamaannya yang mana? Nggih. Sing penting Islam lan berani nyembelih.
Sing penting Islam lan berani nyembelih. Tapi gue sing penting mbelih anu sing ngerti hukum. Nek kadang kali saderenge krana binatang ini Korontaro tuh tempelen tuwer sirahe kan masyaallah niku. Kan terang salah haram niku. Menyakiti binatang. Nggih, wah masyaallah. Biasa ditendang, tuwer, was. Wis paling sing ngertos hukum. Nggih. Allah. Oke, masalah Id niku dalam Madzhab Syafi'i tetap di masjid. Madzhab Syafi'i salat Idul Adha Fitri tetap di masjid. Nggih, di dalam. Kalau tidak cukup baru melebar keluar. Tetap di masjid, pada dasarnya tetap di masjid. Nggih anu pendapat yang kedua tidak utama, yang utama di masjid. Kalau seandainya langsung di lapangan, nggih boleh-boleh saja. Madzhab Syafi'i juga boleh, tapi tetap pada dasarnya yang utama adalah di masjid. Di masjid. Nggih. Niku mungkin maksudnya. Jadi tempatnya luas. Ya tetap walaupun hujan nggak hujan tetap di masjid sebaiknya. Ya. Di lapangan boleh-boleh saja, tetap yang utama di masjid. Kan mungkin kan ganjar kan benten ikut di masjid kan dengan yang di lapangan. Kalau di masjid dapat fadilah iktikaf, ada tambahan pahala. Teras. Berarti tidak di masjid, di lapangannya. Betul di belakang anunya lapangannya di depan pintu masjid. Aslinya kalau di masjid cukup. Oh. Kalau nyambung dari masjid nyambung ke lapangan, lah saya ngoten nyambung. Intinya di masjid terus nanti nyambung gitu. Paling aman ngoten. Nggih. Nggih. Di masjid terus nanti kalau nggak cukup nyambung di teras. Langsung lapangan. Berarti mimbare diangkat ya. Oh, masih di pintu masjid mimbare. Berarti sing dapat fadilah itikaf hanya imam ya. Kan masih masjid itu. Nggih. Yang makmumnya tidak dapat itikaf. Kemarin itu yang lebih afdal itu di lapangan karena Nabi nggak pernah sholat di masjid dan sholat Id. Tidak pernah. Kecuali musim hujan baru di dalam masjid. Juga niku madhabe napa niku? Allah. Napa Hanafi, Hambali, wallahu alam. Syafi'i ngoten niku. Tetep di masjid. Nggih. Ketahui sih Hanafi biasanya. Atau mungkin gimana Syafi'i tapi letter kedua. Maksudnya inti pendapat afdol di dalam masjid. Kalau seandainya nggak cukup baru di lapangan. Kok langsung aslinya masjid cukup, kok di lapangan ya ini tidak madzhab lain berarti. Tapi ini pertama masjid, ketika nggak cukup baru boleh
napa jenenge merambat teng luar. Boleh seperti itu. Tidak langsung di lapangan. Masjid cukup, lapangan pilih lapangan itu berarti bukan untuk Syafi'i. Ya tapi masih ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi tetap afdolnya di dalam masjid. Okay. Pak tang lapangan kumpul hari wedhus. Betul lapangan itu. Sebelum disembelih ada tempat tersebut. Juga itu khusus kalau bocah cilik-cilik main bola. Biasanya kan kambingnya wis teng lapangan siap. Oh insyaallah ngoten guys sementara. Ngajeng masalah penyembelihan, cara-cara penyembelihan, sunah-sunahnya lan wajib-wajib. Sementara